Halo, berjumpa kembali dengan channel Jual Beli Saham. Pada edisi kali ini kita masuk dalam edisi seri mengenal saham, dan saham nomor 2 yang kita bahas di sini secara lebih detail lagi adalah saham hoki. Saham hoki ini terkenal dengan saham beras, memproduksi beras berkualitas di Indonesia. Nah, bagaimana, apakah saham ini bagus dan seterusnya? Langsung saja kita akan lihat saham hoki ini, kodenya hoki ini sebetulnya merupakan saham dari PT Buyung Putra Sembada Tbk. Kita akan lihat profil perusahaannya, kinerja masa lalu, kinerja saat ini, valuasinya, analisa teknikal, dan juga proyeksi masa depan. Perusahaan ini tercatat di Bursa Saham Indonesia tanggal 22 Juni 2017. Secara umur memang masih belum begitu lama, 3 tahun 4 tahun, tapi ini baik untuk kita juga lihat perkembangannya dan bagaimana potensinya. Bahkan modal yang disetor waktu pendirian pun relatif ya tidak terlalu besar, 165 miliar ya, dengan modal dasar sekitar 659 miliar. Kantor pusatnya ada di Cipinang, dengan websitenya Topi Koki. Ini merupakan brand dari PT Buyung Putra Sembada ini. Lalu ada kantor cabang di Kalideres, dan juga pabriknya ada di Sukaraja, Pamanukan, Jawa Barat, Subang, Jawa Barat. Ya. Perusahaan ini mempunyai visi untuk membuat semua masyarakat Indonesia mendapatkan konsumsi beras yang berkualitas tinggi. Visinya cukup bagus ya. Tidak hanya sekedar mendapatkan konsumsi beras, tapi konsumsi beras yang berkualitas tinggi. Dengan misinya mendistribusikan produk Topi Koki, brandnya dia, ke seluruh penjuru tanah air. Nah, dari sejarah jejak langkahnya, sebetulnya meskipun tercatat tahun 2017 di Bursa Saham Indonesia, tetapi ini usaha ini sudah dimulai dari tahun 1977. Berawal di Sumatera Selatan, Palembang, dan pada tahun 2003 generasi kedua dari perusahaan keluarga ini masuk ke Jakarta ya. Lalu 2005 memperluas jaringannya melalui pasar modern, dan 2011 mendirikan pabrik pemrosesan beras di Subang, Jawa Barat dengan kapasitas 86.000 ton per tahun. Cukup besar ya, 86.000 ton per tahun, ini yang pertama, pabrik pertamanya. Lalu 2013 mendirikan pusat distribusi di Surabaya, Jawa Timur. 2014 mencatatkan penjualan sebesar 500 miliar pertama kali, dan hanya dalam waktu 2 tahun penjualannya melonjak menjadi 1 triliun 2016. Itu juga ditopang oleh kapasitas di Subang meningkat menjadi 259.000 ton per tahun dari 86, jadi hampir ini 3 kali ya, 3 kali, sekitar 3 kali kapasitasnya ya. Lalu 2017 makanya dia penawaran umum di publik, dan 2018 mulai membangun pabrik baru di Sumatera Selatan ya, pabrik di Sumatera. 2019 mencatatkan beberapa indeks lain seperti Provindo 25 SMI, indeks IDX 80, indeks IDX SMC LIQ, dan juga perseroan berhasil meningkatkan kapasitas produksi pabrik Subang menjadi 50 ton per jam. 50 ton per jam. Ini kalau kita konversikan kapasitasnya ini berapa ya? Ini yang jelas tadi lebih dari 250.000 ton per tahun ya. Menarik sekali untuk jaringan distribusinya. Yang pertama, selain menggunakan jaringan distribusi modern melalui supermarket dan minimarket, juga tentu distribusi jaringan tradisional ya, pasar tradisional ya. Lalu juga online. Nah, ini dari 2014 sudah melalui online, baik melalui e-commerce JD, Elevenia, Shopee,
Brambang dan juga Blibli. Selain itu juga ada B2B, artinya business to business yang langsung menjual, bekerjasama dengan restoran, hotel, catering, dan sebagainya. Jadi memang segala jenis jaringan distribusi ditempuh oleh perusahaan ini. Nah, ini merupakan brand premium dari PT Buyung Putra Sembada atau beras Topi Koki, ya, brandnya ada Topi Koki semuanya di sana, dan ini beras brand premiumnya dia. Ya, di sini kita lihat kalau familiar menemukan brand-brand ini di jaringan distribusinya baik di modern maupun di tradisional, ini merupakan produknya PT Buyung Putra Sembada ya. Selain brandnya sendiri, PT Buyung juga melakukan private label ya, jadi bekerja sama dengan jaringan distribusi modern dan memberikan private label. Misalnya contohnya ada Alfamart juga di sana, ada Indomart, ada Giant, dan berbagai macam tentu minimarket maupun supermarket ya. Jadi memang cukup lengkap, bisa distribusi pakai brand sendiri maupun dengan private label. Berbagai penghargaan diraih di tahun 2019, mulai dari award dari Business Indonesia Award 2019, apresiasi emiten pilihan analis dalam CSA Award 2019, lalu juga meraih penghargaan Indonesia Original Brand 2019, cukup bagus ya. Dan terakhir juga mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Ya. Untuk struktur organisasinya kita perhatikan di sini ada Dewan Komisaris, itu ada Bapak Jonathan Jokanan, ya, itu merupakan Presiden Komisarisnya. Lalu ada Komisarisnya ada Bapak Sukarta dan Eli Chandra, Ibu Chandra. Sementara untuk Presiden Direkturnya dipimpin oleh Bapak Sukarto Buyung. Nah, ini menjadi menarik karena namanya PT Buyung Putra Sembada dan presiden direkturnya di sana ada nama Buyungnya ya. Lalu tidak hanya itu, direkturnya ada 3, direktur operasionalnya itu Bapak Sukaking Buyung lagi. Lalu direktur keuangannya ada Ibu Mulyati dan direktur penjualan atau sales Bapak Budiman Susilo. Kalau kita perhatikan di situ ada family name Buyung ada 3 di direkturnya. Tapi juga perhatikan ada Bapak Sukarta di sana dan ada Sukarto dan Sukaking. Kalau kita lihat mirip-mirip, memang ada hubungannya tidak sih. Nah, memang di laporan tahunan 2019 juga disampaikan mengenai hubungan afiliasi pekerja atau pimpinan dari perusahaan ini, dan disebutkan di sana yaitu Bapak Sukarto Buyung, Sukaking Buyung, Bapak Sukarta, Suhalim Buyung, Sukarwi, Sukasan, Sukartek, Sukati Buyung, Eli Chandra, Jonathan Jokanan, Mulyati, dan Budiman Susilo. Dan menariknya adalah hanya 3 yang bawah ini, Bapak Jonathan Jokanan yang merupakan Presiden Komisaris, Ibu Mulyati yang merupakan Direktur Keuangan, dan Budiman Susilo merupakan Direktur Sales, yang tidak ada hubungan dengan keluarga. Sisanya masih berhubungan keluarga. Jadi intinya ini perusahaan keluarga yang cukup kental juga ya. Tentunya keluarga Bapak Buyung ya, keluarga Bapak Buyung. Kalau kita lihat tadi di struktur organisasinya. Oke, untuk pemegang sahamnya, kalau kita lihat apakah benar itu dari keluarga Bapak Buyung, kita lihat ya, masyarakat di sini 32,43%, sisanya 66 sebagian besar itu oleh PT Buyung Investama Gemilang. Sekali lagi, PT Buyung, berarti ini masih ada hubungannya ya dengan keluarga Buyung. Lalu Bapak Sukarta, komisaris tadi juga disebutkan ada hubungan afiliasi. Bapak Sukarto Buyung, Bapak Sukaking Buyung yang merupakan direkturnya ya. Ini direktur utama dan direktur operasional. Jadi boleh dikatakan 32,43% masyarakat, sisanya merupakan pemegang saham oleh keluarga Buyung ya. Itu oleh pemegang sahamnya. Lalu bagaimana kinerja masa lalunya? Kita lihat untuk penjualan salesnya
itu pertumbuhannya untuk annual compounded ya, compounded annual growth itu sekitar 13%. Ya, cukup apa namanya? Cukup eh, bagus pertumbuhan salesnya. Sementara laba bersihnya lebih bagus lagi, pertumbuhannya 33% laba bersih. Artinya selain salesnya bertumbuh, dia operasionalnya juga efektif sehingga salesnya laba bersihnya juga meningkat gitu ya. Untuk laba per sahamnya, EPS-nya, pertumbuhan laba per saham di 17%. Jadi secara performance-nya dia untuk 4 tahun ini dari segi penjualan, laba bersih maupun keuntungan bersih per saham itu bagus ya, pertumbuhan cukup bagus. Bagaimana dengan aset, liabilitas dan ekuitas? Aset bertumbuh 32%, bagus. Kita lihat memang pertumbuhan salesnya juga bagus, asetnya juga mengikuti pertumbuhan bagus. Liabilitas ini berkaitan dengan kewajiban-kewajiban atau hutang, bertumbuh tapi cuma 11% ya, masih di bawah pertumbuhan aset. Dan kita lihat ekuitasnya bertumbuh jauh lebih besar daripada liabilitas dan bahkan lebih besar daripada aset. Artinya memang cukup bagus dan sehat 4 tahun terakhir. Oke. Ini kinerja 4 tahun terakhir. Nah, bagaimana kinerja sahamnya sendiri ya dari 2018? Kalau kita lihat potongan performan dari saham ini, itu harga tertinggi dicapai 207% dari harga awal ya. Naik awal-awal naik terus sampai 207% ya, 2 kali lipat dalam waktu ini sekitar ini sekitar Januari, mungkin ya Januari Februari 2018 ya. Jadi mungkin dalam waktu 2 tahun lebih ya, sekitar 200%. Dan akhir 2019 dia sempat turun dulu dan naik kembali, dan itu ditutup di naik terus ditutup di sekitar 198%. Artinya performa 4 tahun terakhir itu masih 200% ya. Masih cukup bagus. Ini hanya performa dari saham, tidak termasuk dividen ya, belum termasuk dividennya yang diberikan. Oke, lalu bagaimana kinerja saat ini? Untuk tahun 2020 tadi saham ditutup di harga sekitar berapa kita lihat tadi. Nah, ini 2020 itu saham ditutup sekitar ya harganya 600-an sekitar ya, 600-an 20 di sana. Dan sekarang harganya tadi di harga ditutup sekitar 900-an ya, 900-an 30, dan terakhir kemarin harganya di 655. Artinya 2020 ini mengalami koreksi cukup lumayan ya, 31% ya. Meskipun kemarin titik terendah di bawahnya ya, tentu ini lebih dari 31%, tapi per hari ini untuk tahun 2020 koreksi mengikuti koreksi dari kemarin situasi Covid ya. Sempat naik kembali dan sideways dan belum kembali naik, dan terakhir di 655 kinerja tahun ini ya, year to date. Bagaimana dengan valuasinya? Jadi kalau kita hitung dengan PER dan PBV 4 tahun terakhir ya, saya hitung, dan harga valuasi, harga wajar dari saham ini berdasarkan performan dari PER dan PBV-nya, itu harga wajarnya dapatnya di sekitar 870. Harga sekarang itu 655, yaitu di bawah harga wajarnya, bahkan dia di bawah harga murah. Jadi masih cukup murah ya untuk harga sekarang. Kalau kita hitung margin of safety-nya dari harga wajar ada sekitar 33% ya, menuju ke harga wajar di 870. Ingat saja sekitar 870 ini harga wajarnya. Oke, kalau kita lihat grafiknya gimana, analisa teknikalnya ya, kita lihat lagi analisa teknikalnya. Memang dia sudah hampir menyentuh Fibonacci 50% ya, dan kalau memang dia ini bukan resisten kuat dia, kalau dia nanti balik menyentuh sekitar 642 dan balik lagi, potensinya tentu naik ke Fibo 61,80 atau di 727, itu berarti potensi sekitar 13,75% ya potensinya.
Lalu kalau dia balik terus naiknya sampai ke level 78, yaitu di harga 851. Ingat tadi harga wajar yang kita hitung itu 870 ya. 870. Ternyata di sini dekat juga dengan Fibonacci 78,60%, 851. Nah, kalau naik ke sini potensinya ada sekitar 33% ya, 32,95 atau 33%. Jadi potensinya. Lalu bagaimana dengan prospek masa depannya? Nah, di salah satu laporan tahunan 2019 itu juga disampaikan prospek bisnis 2020. Disampaikan kebutuhan Indonesia itu 2020 itu untuk beras ya, itu konsumsinya mencapai 111,58 kg per kapita per tahun. Sementara estimasi penduduk Indonesia 269,6 juta jiwa. Jadi kalau kita kalikan saja ini ya, 111,58 kg, berarti ini 0,111 ton ya, kali 269,6 juta, berarti sekitar kebutuhannya itu sekitar 30 juta ton. Kebutuhan beras di Indonesia perkiraannya sekitar 30 juta ton per tahun ya, per tahun. Lalu bagaimana dengan si Buyung itu sendiri? Kalau kita lihat kapasitasnya saat ini 2020 itu masih sekitar 55 ton per jam. 55 ton per jam. Sebetulnya tadi kalau kita lihat di depan ya, itu untuk 50 ton per jam itu sudah bisa mencapai 250-an ribu ton per tahun ya. Dan di tahun 2021 itu ada penambahan dari pabrik di Palembang yang diperkirakan akan menambah kapasitas produksi 20 ton per jam sehingga totalnya 75 ton per jam. Nah, saya melakukan perhitungan sederhana saja kalau misalkan pabrik beroperasi 10 jam, dan saya kira lebih karena tadi disebutkan sana saat ini saja sudah bisa memproduksi sekitar 250 ribu ya. Dan kalau misalkan produksinya 252 hari atau sampai 312 hari, maka ini produksinya bisa sampai 234 ribu ton. Tapi saya kira ini konservatif karena tadi disebutkan sudah mencapai 250. Berarti kemungkinan ini digandakan. Ini mungkin kalau dia katakan 15 jam per hari ya, berarti ini bisa sampai mencapai 300.000 ton. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan kebutuhan beras di Indonesia yang yaitu adalah 30 juta ton, 300.000 ton itu baru 1% kebutuhan beras nasional. Memang tadi disebutkan dalam misinya si PT Buyung Putra Sembada ini untuk menyediakan beras dengan kualitas tinggi. Artinya ya mungkin kalau namanya menyediakan kualitasnya tinggi tidak untuk semua masyarakat, tetapi saat ini dengan istilahnya baru mencakup kurang dari 1%, berarti masih cukup potensinya ya untuk menyediakan beras yang berkualitas tinggi bagi masyarakat Indonesia. Dan saya tidak menemukan belum menemukan kompetitor yang cukup berarti. Memang dulu ada satu perusahaan yang nomor satu ya, yang dengan brandnya Ayam Jago, tapi kemarin ada masalah tentunya dan tentu terganggu dengan bisnisnya ya. Itu hanya kompetitor yang saya temukan di. Nah, itu kira-kira prospek dari PT Buyung Putra Sembada atau yang dengan kode saham HOKI. Nah, secara umum catatannya adalah kita lihat tadi fundamental untuk 3-4 tahun ke belakang itu masih bagus, berdasarkan performa 4 tahun ke belakang masih bagus. Catatan kedua, manajemen memiliki hubungan keluarga yang kuat dan pemegang modal yang besar di perusahaan ya, pengendali dari perusahaan itu sendiri. Produknya punya brand yang cukup kuat juga, Topi Koki ya. Ini salah satu brand yang terkuat untuk di beras di Indonesia ya.
Potensinya tentu masih besar meskipun itu hanya dalam negeri ya, karena tadi coveragenya atau saat ini pemasarannya baru kurang dari 1% kebutuhan beras di Indonesia. Memang catatannya itu adalah beras yang berkualitas tinggi yang mau disediakan, tapi namun demikian kalaupun itu baru kurang dari 1%, saya kira itu masih cukup besar potensinya meski hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, itu saja ulasan secara singkat saham Buyung Putra Sembada atau dengan kode hoki. Semoga bermanfaat. Tentu ini bukan merupakan rekomendasi. Segala keputusan investasi ditanggung oleh Anda sendiri dan silahkan melakukan penelitian lebih lanjut ya. Sampai di sini, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan kalau video ini berguna, bermanfaat, silahkan berikan dukungan dengan memberikan subscribe untuk video ini, like dan juga share kepada teman-teman. Dan saya akan bertemu kembali membawakan saham-saham bagus pilihan, baik itu yang sudah lama maupun saham-saham yang relatif baru dan punya potensi bagus untuk menjadi pertimbangan buat kita. Dan sampai bertemu di video berikutnya.